Yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Ini anime Donghua, ini Mimin suka banget guys. Ya, sekarang dia baru sampai 38 episode. Maka dari itu Mimin akan terus update, terus spoiler Tales of Herding Gods ya guys. Buat kalian yang suka langsung aja comment, like, and subscribe. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Kedua pria itu duduk, dan Basan Jiji kembali bertanya tentang kesehatan si tukang daging. Kinmu berkata, semuanya baik-baik saja. Tubuh bagian bawahnya sudah hilang. Tetapi kultivasinya sangat tinggi, dan tangannya bisa bergerak sangat cepat. Basan Jiji bingung dan bertanya, karena kau dan aku memiliki guru yang sama. Mengapa kau masih ingin belajar ilmu pengobatan dari Raja Racun Berwajah Giok? Apakah Raja Racun Berwajah Giok juga gurumu? Kinmu mengangguk, tetapi tidak memberitahunya bahwa dia memiliki majikan lain selain apoteker dan tukang daging. Basan Jiji tertegun, lalu tiba-tiba berkata, kurasa aku tahu di mana bagian bawah tubuh guru. Tahun itu, beliau mengayunkan pedangnya ke langit, dan tubuhnya jatuh dari langit. Sepertinya bagian bawahnya direnggut oleh seorang murid sekte. Adik junior, kau mengikuti Raja Racun Berwajah Giok untuk belajar ilmu pengobatan, dan kau memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Aku ingin bertanya, jika kau menemukan bagian bawah tubuh guru, bisakah kau mengambilnya kembali? Kinmu ragu sejenak dan berkata, kalau dipotong saja, itu bisa dilakukan. Selama tubuhnya dirangsang dan obat-obatan yang dapat meregenerasi otot dan sperma digunakan, daging yang patah bisa disambung kembali, urat yang patah bisa disambung kembali, dan tulang yang patah bisa dibentuk kembali. Tapi setelah sekian lama, aku khawatir tubuh bagian bawahnya sudah mati. Basan Jijiu merasa sedih, namun kemudian ia bersorak, kalau begitu, kita harus menemukan kembali tubuh bagian bawah guru. Kinmu mengangguk dan berkata, saudaraku, sebaiknya kau cari tahu sekte mana yang telah merebutnya, agar kau tidak salah masuk sekte. Basan Jiji berdiri, lalu setelah beberapa saat ia kembali dan berkata, tubuh bagian bawah guru diambil oleh seseorang lebih dari 200 tahun yang lalu. Dan saya tidak tahu apakah masih ada di sekte itu. Saya telah memerintahkan orang-orang untuk memeriksanya, dan ketika keberadaannya ditemukan, kami akan pergi dan membawanya kembali. Kinmu menghela napas lega. Jika ia bisa menemukan bagian bawah tubuh si tukang daging, terlepas dari apakah ia bisa menyambungnya kembali atau tidak, itu akan menjadi hal yang baik. Tukang daging itu hanya memiliki tubuh bagian atas yang tersisa, dan tenaganya sangat sedikit. Jika tubuh bagian bawahnya diambil oleh seseorang, seharusnya masih bisa diselamatkan. Bagaimanapun juga, dia sangatlah kuat. Sebagai seorang pria kuat yang memiliki keterampilan tempur, seharusnya tidak sulit untuk mencapai kondisi tubuh abadi. Banyak biksu Buddha dapat mencapai tubuh abadi. Setelah kematian, tubuh mereka tidak membusuk, dan ditempatkan di kuil sebagai Buddha hidup. Namun, kesulitannya terletak pada keabadian tubuh fisik. Para bodhisattva darah daging di kuil-kuil sebenarnya telah mati. Keabadian daging satu tingkat lebih tinggi daripada keabadian daging. Darah tidak membeku, tubuh tidak kaku, jantung berdetak, dan saraf berfungsi. Inilah keabadian daging. Kakak Basan, apakah kamu tahu nama kakekku? Tanya Kinmu setelah dia bangun. Basan Jiji menggelengkan kepala dan berkata, entahlah. Aku hanya tahu orang lain memanggilnya Tiadao. Tak seorang pun tahu nama umumnya. Guru berkata bahwa beliau punya musuh yang bisa mengetahui nama orang dan melakukan hal-hal yang merugikan mereka. Jadi beliau jarang mengungkapkan namanya kepada orang lain. Kinmu tercengang. Ini agak mirip dengan metode yang digunakan oleh penyihir agung negeri Mandi.
Mungkinkah si tukang daging pernah menyinggung penyihir agung negeri mandi sebelumnya? Ia menenangkan diri dan melanjutkan berlatih 3 teknik pedang yang diajarkan oleh Master Yan Kang. Ia telah menguasai jurus melingkar pedang, salah satu dari 3 teknik pedang Master, tetapi karena kesulitan untuk maju, ia mulai berlatih 2 teknik pedang lainnya. Basan Jijiu minum dan menonton dari samping, ingin mengajarinya cara berlatih, tetapi setelah menonton beberapa saat, Basan Jijiu tidak mengatakan apa-apa. Ia juga pernah melihat cendekiawan lain berlatih jurus pedang renang, ada yang canggung, ada yang lincah, tetapi di tangan Kinmu. Jurus pedang renang memiliki ratusan ribu energi pedang yang terkadang tampak seperti ikan yang berenang, terkadang seperti angsa liar yang terkejut, dan terkadang seperti naga yang berenang. Energi pedang bukanlah bentuk yang tetap, melainkan bervariasi dalam berbagai cara. Di seluruh Akademi Tai, Kinmu adalah satu-satunya yang memiliki keterampilan dasar yang solid dan beragam. Kinmu berlatih gaya berenang pedang berkali-kali, berusaha sekuat tenaga mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam satu pedang. Kekuatan gaya pedangnya yang liar makin lama makin kuat. Sampai-sampai Basan Jijiu lupa minum sejenak. Kinmu berlatih ribuan kali, lalu beralih berlatih gaya pedang, juga mengasah keterampilan dasarnya, berusaha memusatkan seluruh kekuatannya pada pedang dan melepaskan semua potensinya. Potensinya tak hanya terletak pada jurus pedangnya. Ia juga memanfaatkan gerakan tubuh orang lumpuh, keterampilan pisau tukang daging, keterampilan tinju maye, mata dewa orang buta, keterampilan melukis orang tuli, dan keterampilan palu orang bisu sebagai sarana untuk mengerahkan kekuatannya. Setelah sekian lama, Kinmu berhenti, berkeringat di sekujur tubuh, dan mengeluarkan sapu tangan Tian Xiang untuk menyeka tubuhnya. Basan Jiji tiba-tiba bertanya, "Adik laki-laki, kaulah yang mengusir para pengikut Tao dan Buddha?" "Bukan." Kinmu mengatur napasnya dan tidak menyembunyikannya darinya, sambil berkata, "Daozi mengalahkanku dalam setengah gerakan, sedangkan Fauzi, aku tidak bertarung dengannya." Basan Jiji mengembuskan napas busuk dan bergumam, "Saat aku melihat ilmu pedangmu, aku langsung menebaknya." "Lucu. Apa kau yang berteriak ketika guru nasional sedang memberi kuliah ilmu pedang bahwa aku akhirnya menguasai latihan Ki hingga menjadi sutra?" Wajah Kinmu menjadi sedikit merah. Basan Jiji tampak aneh dan bertanya, "Kamu bisa mengolah Ki menjadi sutra saat itu? Kalau kamu tidak mengolah Ki menjadi sutra, bagaimana kamu bisa mengalahkan Taois Ling Yun?" Kinmu berpikir sejenak dan berkata, "Jika aku menusuknya dengan pedangku, dia akan kalah." Basan Jiji terdiam dan bertanya, "Apa maksudmu dia dikalahkan setelah satu tusukan?" Kinmu menggaruk kepalanya, "Bagaimana kalau begini, kakak senior? Gunakan alam 5 cahaya untuk menangkis pedangku." Basan Jijiu sendiri menyegel harta karun suci lainnya, dan dengan semangat juang yang membara, dia berteriak, "Saya siap." Di samping mereka, Hulinger dan King Niu sedang mabuk dan berdebat tentang menjadi saudara angkat. Si rubah kecil melihat sekilas Kinmu dan Basan Jijiu, lalu terkekeh, "Niu besar. Tuanmu akan mendapat masalah." King Niu mendengus dan berkata, "Tuanku tidak akan sengsara." Kinmu menggulung sepotong kayu bakar, menggunakannya sebagai pedang, dan menikamkannya. Basan Jiji mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Terdengar suara ledakan keras, dan gerbang kediaman cendekiawan tempat Kinmu tinggal hancur berkeping-keping. Dan sebagian besar tembok runtuh bersamanya. King Niu berhenti berbicara sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Kinmu menyimpan pedangnya dan bergegas keluar. Basan Jiji berdiri dari reruntuhan batu bata dan ubin dengan wajah berdebu, membuka segel harta karun suci lainnya, dan tertawa,
Kukira Taois Lingyun disuap. Pantas saja, kalau aku takkan bisa menghentikannya saat lengah. Dia tidak terluka. Tongkat yang ditusukkan Qin Mu ke dadanya hancur berkeping-keping oleh vitalitasnya, tetapi tidak melukainya. Banyak cendekiawan dari kediaman cendekiawan bergegas keluar dan melihat gerbang halaman Qin Mu telah dihancurkan. Mereka tak kuasa menahan rasa bahagia. Orang-orang terlantar bermarga Qin berani menulis kata-kata hinaan di gerbang negara Yankang kita, dan sekarang mereka menderita kerugian, kan? Basan Jijiu datang sendiri untuk menghancurkan gerbang mereka, mari kita lihat di mana mukanya. Basan Jiji melirik mereka dan melambaikan tangannya, berkata, pergi, pergi. Tidak ada yang bisa dilihat. Aku hanya ingin bertukar pikiran dengan Qin Shizi. Benar saja, orang Qin dipukuli habis-habisan. Para cendekiawan itu mengerti dan menatap Qin Mu dengan sorot mata penuh kemenangan. Yang mengejutkan mereka adalah Qin Mu masih tampak rapi. Sementara Basan Jijiu tertutup debu. Qin Mu tidak terlihat seperti dipukuli, melainkan Basan Jijiu yang tampak sangat malu. Basan Jiji menatap pintu dan dinding yang runtuh. Lalu berkata dengan kepala pusing, pantas saja pendeta kepala berkata kau hampir menghancurkan Shiziju. Jika kau bertindak di Shiziju, tak akan butuh waktu lama untuk menghancurkan Shiziju. Kau sangat cakap, tapi sepertinya ada masalah dengan kemampuanmu. Ada cacat di bahu kirimu. Dia tidak merendahkan suaranya dengan sengaja. Dan hal itu segera terdengar oleh para cendekiawan yang belum pergi, dan mata mereka berbinar. Ternyata kelemahannya ada di bahu kirinya. Shen Wanyun menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa seni bela diri Qin Mu tampak agak lambat, tetapi ia belum menemukan kekurangannya. Kini, ia akhirnya tercerahkan oleh Basan Jijiu. Sekarang, aku bisa mempertahankan posisiku sebagai kakak tertua, katanya dalam hati. Biarkan para pelayan datang dan memperbaiki dinding dan pintu ini. Basan Jijiu melihat Shen Wanyun dan memanggilnya. Shen Wanyun membungkuk dan berkata, Guru. Basan Jiji berkata kepada Qin Mu sambil tersenyum, di Imperial Chollege, hanya ada sedikit cendekiawan yang kukagumi. Shen Wanyun adalah orang yang kulatih dengan sepenuh hati. Adik junior, bagaimana menurutmu? Qin Mu mengangguk dan memuji, pantas saja kakak senior Shen begitu kuat. Ternyata itu hasil latihan kakak senior. Kakak senior Shen adalah kakak senior tertua di Shiziju. Baik dari segi kultivasi maupun kekuatan, dia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Saat dia tiba di Shentongju, dia pasti akan bersinar. Kakak senior, kakak junior. Shen Wanyun sedikit bingung. Basan Jiji tertawa dan berkata, adik junior, kenapa kau memanggilnya kakak senior? Panggil dia keponakan. Kalau kau memanggilnya kakak senior, bukankah itu akan merusak generasi kita? Qin Mu ragu sejenak, lalu Basan Jiji melangkah ke halaman dan melanjutkan. Saya sudah lama menyadari bahwa mengandalkan Imperial Chollege untuk mendidik para cendekiawan memang mudah menghasilkan master, tetapi juga mudah menyia-nyiakan bakat. Imperial Chollege mendidik terlalu banyak orang. Untuk kekuatan magis yang sama, beberapa orang dapat mempelajarinya setelah menontonnya sekali. Sementara yang lain perlu mempelajarinya 10 atau 100 kali. Namun, Imperial Chollege perlu memperlakukan semua orang secara setara. Mereka yang dapat mempelajarinya setelah menontonnya sekali harus mempelajarinya 100 kali bersama para idiot itu. Setelah para idiot itu mempelajarinya, mereka dapat mempelajari kekuatan magis lainnya yang menghambat kemajuan kultivasi mereka. Qin Mu dan Shen Wanyun berjalan memasuki halaman. Basan Jiji melemparkan labu anggur kepada mereka dan berkata,
aku pernah memberitahu Jiji Agung tentang hal ini. Aku mengatakan kepadanya bahwa ajaran Akademi Kekaisaran cocok untuk bakat yang dipetik dari jarak ribuan mil, tetapi tidak untuk bakat yang dipetik dari jarak 100.000 mil atau 1.000.000 mil. Jiji Agung memintaku untuk mencobanya sendiri. Jadi aku menemukan Sen Wanyun dan mengajarinya sendirian selama beberapa waktu. Dia benar-benar bekerja keras dan menjadi saudara senior di kediaman cendekiawan selama beberapa tahun. Ini menunjukkan bahwa kultivasi individu lebih baik daripada ajaran Akademi Kekaisaran. Sen Wanyun adalah bakat yang dipetik dari jarak 100.000 mil atau 1.000.000 mil. Jadi begitu, Qin Mu mengerutkan kening dan berkata, jika begitu, apa bedanya Akademi Taixue dengan sekte? Basan Jijiu menghela napas, jadi, Grand Jijiu dan Imperial Preceptor sama-sama khawatir tentang hal ini. Grand Jijiu akan mengundurkan diri. Dan yang paling khawatir adalah Imperial Preceptor. Imperial Preceptor tahu bahwa Akademi Kekaisaran memiliki kekurangannya sendiri. Jadi dia menerima beberapa murid dan mengajar mereka dengan penuh perhatian. Namun, seharusnya ada beberapa jenius yang tertunda oleh Akademi Kekaisaran. Qin Mu tercengang. Yang harus dihadapi oleh Kaisar adalah apakah ia akan menolak reformasinya sendiri, tetapi ia tidak bisa menolaknya. Sekolah dasar, universitas, dan perguruan tinggi kekaisaran jauh lebih unggul daripada sekte dalam hal pengembangan bakat. Selama masalah pengembangan bakat diselesaikan, mereka dapat melampaui sekte dalam segala hal. Bagaimana Kaisar mengajar pangeran? Ketika pangeran masih muda, ia memiliki pelindung junior pangeran, guru junior pangeran, dan guru junior pangeran. Ketika ia dewasa, ia memiliki pelindung agung pangeran, guru agung pangeran, dan guru agung pangeran. Para pelindung junior dan pelindung agung ini semuanya setingkat pemimpin sekte. Oleh karena itu, pangeran yang dididik dengan cara ini sangatlah kuat. Sekarang saya akan mencoba memimpin beberapa cendekiawan, mengajari mereka seni bela diri dan kekuatan supernatural. Dan mengajar mereka sesuai dengan bakat mereka. Basan Jijiu berkata, maksud dari pendeta agung adalah bahwa begitu saya menemukan triknya, saya dapat mempromosikannya. Pendeta agung berkata bahwa kita harus memilih cendekiawan dengan pengetahuan dan bakat yang luas, agar pendeta dapat mengajar mereka secara khusus. Dan membedakan mereka dari cendekiawan dengan kualifikasi rata-rata. Saudara junior, Anda adalah dokter pertama di Akademi Kekaisaran kami, Dr. Qin. Hati Qin Mu sedikit terkejut. Seorang doktor dari Imperial College digunakan untuk memecahkan masalah sulitnya mengajar para jenius sesuai dengan bakat mereka. Jika Basan Jijiu dan leluhur muda benar-benar dapat menyelesaikan masalah ini, maka ketika mereka menghadapi masalah Tao dan Buddha yang menghalangi pintu lagi, mereka tidak perlu bergantung pada kekuatan sekte setan surgawi. Kali ini, para murid Tao dan murid Buddha dari Kuil Yin Agung dikalahkan sepenuhnya oleh kekuatan sekte iblis surgawi. Qin Mu adalah pemimpin muda sekte iblis surgawi, dan Si Yun Xiang kemungkinan besar adalah nenek Si, yang merupakan orang suci dan istri dari pemimpin sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Akademi Tai telah dikalahkan sepenuhnya. Sen Wanyun merasa sangat tidak nyaman mendengarkan mereka berdua saling berbincang. Setiap kali ia mengumpulkan keberanian untuk bertanya dalam hatinya, ia selalu ragu untuk berbicara. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Guru Basan, apa yang sedang Anda bicarakan? Saudara senior dan saudara junior, kamu sedang membicarakan hal ini? Basan Jijiu berkata dengan acuh tak acuh, dia dan aku memiliki guru yang sama, dia adalah rekan seperguruanku yang lebih muda. Kau seharusnya memanggilnya paman.
Paman Guru. Sen Wanyun terdiam beberapa saat, lalu berkata, jika kekuatan kultivasiku lebih tinggi darinya, apakah aku masih perlu memanggilnya Paman Master? Basan Jiji tertawa dan berkata, apa yang kau pikirkan? Kau bukan tandingannya, kemampuannya satu tingkat lebih tinggi darimu. Kau tahu apa arti satu tingkat lebih tinggi? Itu artinya satu sumpit lebih tinggi darimu. Satu garis lebih tinggi berarti sehelai rambut lebih tinggi. Dan satu tingkat lebih tinggi berarti puluhan kali lebih tinggi dari satu garis, kan? Dan jangan bilang kau tidak bisa mengalahkannya. Sekalipun kau mengalahkannya, kau tetap harus memanggilnya Paman Master. Sen Wanyun mengerang dan berkata dengan ragu-ragu, bagaimana aku bisa tahu jika aku belum pernah bertarung sebelumnya? Jangan melawan, kamu akan kalah. Basan Jijiu berkata sambil tersenyum, kemampuannya berada pada level seorang Taois atau Buddha. Qin Mo menarik ujung bajunya, dan Basan Jijiu langsung terdiam. Dia terkenal karena suaranya yang lantang di Akademi Tai Chi. Dia tidak bisa menahan diri dan langsung mengatakan apapun. Dia baru saja mengungkap kelemahan seni bela diri Qin Mo. Dan sekarang dia hampir mengungkapkan fakta bahwa Qin Mo mengalahkan Lin Xuan Daozi. Basan Jiji menatap Qin Mo, lalu berdiri dan berkata, pendeta kepala memintaku untuk tinggal bersamamu. Dan juga ingin kau mengikutiku. Tapi karena kau adik kelasku, jangan panggil aku guru. Ajaranku sederhana, pergilah bersama untuk berlatih. Tapi aku tidak bisa membawa terlalu banyak orang saat pergi. Membawa terlalu banyak orang akan membuat target terlalu besar, dan akan sulit bagiku untuk mengurus mereka. Terakhir kali aku pergi, aku hanya membawa Sen Wanyun. Karena aku harus membawamu kali ini, aku hanya bisa membawa seorang cendekiawan lain. Sen Wanyun menunjukkan ekspresi penuh harap. Basan Jiji tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jadi ia berdiri dan berjalan keluar, menggelengkan kepala, dan berkata, aku tidak akan membawamu kali ini. Aku perlu memilih beberapa cendekiawan berkualifikasi tinggi dan membiarkan mereka belajar dan berlatih bersamaku untuk memastikan apakah gelar doktor yang diusulkan oleh pendeta kepala cocok. Mereka akan menjadi kandidat cadangan untuk gelar doktor di Imperial College. Saudara junior, pergilah ke Menara Tianlu dan pilihlah beberapa kitab suci untuk dibawa dalam perjalanan. Aku akan mengajarimu dalam perjalanan. Dia meninggalkan halaman, mungkin untuk mencari beberapa cendekiawan terkemuka. Qin Mo menatap Sen Wanyun dan berkata sambil tersenyum. Keponakan Sen. Wajah Sen Wanyun sedikit muram. Ia berdiri dan berkata, selama aku belum dikalahkan olehmu, aku tidak akan memanggilmu Paman Master. Setelah itu, ia berjalan keluar dari halaman Qin Mo. Qin Mo tidak peduli. Ia menatap rubah kecil dan lembu biru itu dan berkata, kemasi barang-barang kalian. Aku akan pergi ke Menara Tianlu untuk memilih beberapa kekuatan magis. Kedua pria itu mabuk dan berlomba-lomba untuk menjadi saudara angkat. Entahlah, mereka memang menaruh hati padaku. Qin Mo mengambil pelat buku itu dan berjalan keluar halaman. Beberapa pelayan keluar dan berencana memperbaiki halaman dan gerbangnya. Ia keluar dari halaman dan berjalan menuju Wisma Ulama. Saat itu, ia melihat pintu-pintu halaman Wisma Ulama terbuka, dan para ulama keluar dari rumah-rumah satu persatu, berdiri di tengah jalan, menghadapnya, semuanya terdiam. Qin Mo menoleh ke belakang dan melihat pintu-pintu halaman di belakangnya juga terbuka. Para cendekiawan berjalan keluar dari halaman masing-masing dan berdiri di tengah jalan. Kebanyakan cendekiawan ini adalah mereka yang pernah ia kalahkan sebelumnya. Beberapa dari mereka meletakkan kotak pedang di dekat kaki mereka. Sementara yang lain menyembunyikannya di belakang punggung. Selain mereka,
Ada beberapa orang yang tidak dikalahkannya, termasuk Qin Yu, yang ikut ujian bersamanya. Dan beberapa anak bangsawan lainnya. Di seluruh kediaman Zizi, hanya Wei Yong, Si Yun Xiang, dan 5 atau 6 orang lainnya yang tidak keluar. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Qin Mu tertawa dan melangkah maju. Seorang cendekiawan di belakangnya mencibir dan berkata, "Orang-orang terlantar, beraninya kalian mulai dari ujung gang?" Takut,